A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Kita kembali ke kisah dari Kalimantan. Siapa lagi kalau bukan Om Ensum Gurung. Kalian bisa follow akun Twitternya ya. Linknya bakal mimin sediain di deskripsi. Yuk kita langsung aja ke kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya, kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Juli, Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Woi, melamun aja kamu. Kenapaan? Tanya Pandi pada temannya, Aan. Gak apa-apa, jawab Aan singkat. Kamu masih suka menghayal yang aneh-aneh lagi ya? Tanya Pandi seraya menggeser minuman milik Aan yang ada di bangku. Entahlah Pan, aku yakin itu bukan hayalan atau mimpi, tapi itu benar-benar terjadi padaku. Jawab Aan seraya mengambil tasnya, lalu pergi meninggalkan Pandi yang masih duduk di bangku pelabuhan itu. An, kau mau kemana? Jadi pulang hari ini? Tanya Pandi seraya mengejar Aan yang sudah beberapa meter meninggalkannya. Iya, pikiranku benar-benar kacau. Aku ingin menenangkan pikiranku dulu, jawab Aan sembari mempercepat langkahnya. Percayalah Aan, apa yang kamu alami itu cuma sebagian dari halusinasimu saja, tidak nyata terjadi, ujar Pandi meyakinkan. Sudahlah Pan, aku tidak ingin membahas itu lagi, kata Aan seraya masuk ke dalam mesin motor. Memang 2 minggu terakhir ini, terutama setelah ulang tahunnya yang ke-17, Aan selalu mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat yang bahkan dia sendiri pun tidak tahu di mana tempat itu. Saat tertidur pun dia selalu memimpikan mimpi yang sama setiap malamnya. Jadi begini, Aan ini bekerja di Puruk Cahu, bekerja sebagai pelayan di warung makan dekat pelabuhan. Karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, maka dari itu dia lebih memilih untuk bekerja ketimbang sekolah. Dan kebetulan desanya Aan ini ada di hilir desa kami. Orang tuanya juga akrab dengan ayahku. Kejadian ini baru-baru saja dialami sekitar 10 Juli 2018 lalu. Dalam mimpinya, Aan bertemu dengan seorang gadis dan nenek tua berbaju serba hitam. Dengan wajah tanpa ekspresi, keduanya mengajak Aan untuk singgah di rumahnya dan menyuguhkan berbagai macam hidangan makanan yang lezat-lezat. Mimpi itu terus berulang-ulang sampai Aan pun menjadi takut untuk memejamkan matanya. Dan jika dia duduk seorang diri, Aan mendengar bisikan-bisikan aneh seperti ini. Panyungkat Suli, kata-kata itu terus berulang sampai Aan menjadi gelagapan sendiri. Aku ikut ya Aan, aku juga sudah mendapat izin libur, ujar Pandi membuyarkan lamunan Aan. Jujur, sebagai sahabatmu, aku sangat khawatir padamu Aan. Akhir-akhir ini, kamu lebih sering diam, melamun tidak jelas, lanjut Pandi. Aan tetap diam, pikirannya saat itu sangat kacau. Kau tahu di mana Panyungkat Suli? Tanya Aan tiba-tiba. Di mana itu? Tanya Pandi mengurutkan keningnya. Aan menghela napas panjang, lalu perlahan menggeleng. Aku selalu mendengar bisikan itu, bahkan tadi pun aku mendengarnya lagi, ucap Aan dengan wajah lesu. Tapi Panyungkat Suli itu tidak ada kan? Itu tidak nyata, ujar Pandi tersenyum. Entahlah Pan, aku benar-benar tidak mengerti tentang apa yang kualami akhir-akhir ini. Semuanya begitu sulit dijelaskan,
ucap Aan. Maaf cu, aku mendengar kau menyebut Panyungkat Suli tadi. Tanya seorang nenek-nenek tua yang dari tadi duduk membelakangi Aan dan Pandi. Iya nek, memangnya nenek tahu tempat itu di mana? Tanya Aan penasaran. Nenek tua itu mengangguk lalu tersenyum. Konon dulu Panyungkat Suli itu adalah jalan pintas ngayau atau pemburu kepala. Ada sekitar 80 orang ngayau yang melintas di jalan itu dan berhasil dibunuh oleh kakak beradik dari Kalimantan Tengah. Dan demi menyelamatkan kakaknya, sang adik itu menyuruh kakaknya bersembunyi dan membiarkan pemimpin ngayau itu menebas kepalanya hingga putus. Panyungkat Suli adalah satu-satunya tempat yang menjadi saksi bisu tentang perjuangan dua kakak beradik beragama Islam itu melawan para ngayau. Cerita nenek tua itu. Kenapa dia mau menyelamatkan kakaknya, Nek? Tanya Pandi. Karena kakaknya sudah menikah dan istrinya tengah mengandung. Itulah yang menyebabkan dia rela berkorban demi kakaknya itu, ujar si nenek. Lalu bagaimana dengan istri dan anaknya si adiknya itu? Tanya Pandi lagi. Adiknya belum menikah dan saat itu dia baru berusia 17 tahun, jawab si nenek. Dulu di sana airnya berwarna merah karena darah 80 orang ngayau yang berhasil dibunuh oleh kakak beradik itu. Namun sayang, perjuangan mereka berakhir saat keduanya menghadapi pemimpin ngayau yang berhasil menembus kaji kakaknya. Dan demi si kakak, si adik rela mati di ngayau oleh pemimpin ngayau itu. Lanjut si nenek seraya mengusap air matanya. Kenapa nenek tahu tentang cerita itu? Tanya Aan seraya mengerutkan keningnya. Maaf, kalian nanti mau berhenti di mana? Tanya seorang lelaki berusia 25 tahunan dari atas mesin motor. Berhenti di situ, jawab Pandi dan Aan berbarengan. Apa nenek tahu, Di? Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, saat dia menoleh, ternyata nenek-nenek itu sudah tidak ada lagi. Seketika keduanya merinding. Aan dan Pandi saling berpandangan. Kemana nenek tadi, Pan? Tanya Aan. Aku tidak tahu. Aneh, jawab Pandi dengan wajah takut. Sebentar ya, aku tanyakan ke orang yang tadi. Lanjut Pandi seraya berusaha naik ke atap mesin motor. Kebetulan orang di dalam mesin motor itu belum ada, jadi mereka langsung jalan sambil keliling mencari penumpang. Terdengar suara langkah kaki Pandi terdengar sangat cepat. Gawat An, ujar Pandi ngos-ngosan. Kenapa? Tanya Aan. Dulu ada nenek-nenek yang meninggal karena tenggelam di sungai ini. Ciri-cirinya sama dengan nenek yang tadi, ujar Pandi gemetar. Aan mengerutkan keningnya. Apa iya? Gumam Aan. Itu berarti hantu, An, ujar Pandi tanpa sadar menepuk pundak Aan dengan keras. Oh hantu, palingan itu cuma halusinasimu saja, Pan, kata Aan sinis. Tapi kau juga melihatnya kan? Itu benar-benar terjadi, bukan halusinasi, ujar Pandi kesal. Aku kan memang sering berhalusinasi katamu. Apa iya mataku masih bisa dipercaya? Kata Aan. Maaf An, kurasa apa yang selama ini kau katakan memang benar adanya. Mungkin yang sering datang dalam mimpimu itu memang hantu, ucap Pandi pelan. Sayang sekali, aku belum sempat bertanya pada nenek tadi, gumam Aan. Kenapa tidak kau coba tanyakan ayah dan ibumu? Tanya Pandi. Oh iya, nanti akan kutanyakan pada mereka, jawab Aan seraya menutup matanya. Singkat ceritanya, akhirnya Aan dan Pandi sampai di pelabuhan itu. Mereka pun langsung mencari kelotok untuk menyeberang ke pelabuhan Belange.
karena saat itu sudah ada jalur darat naik bus milik perusahaan yang memang disediakan untuk umum. Sekali nyebrang untuk satu orang dulu 15.000. Entah di tahun 2020 sekarang ini. Yang tahu komen ya. Karena selain cepat sampai, naik bus juga gratis, tidak dipungut biaya apapun. Cuma kalau lewat di kebun-kebun buah, pasti banyak orang-orang naik bus sambil bawa buah. Maklum, habis ngayap mencari buah. Apalagi kalau musim durian, satu bus bau durian. Zaman om kecil dulu, Om Ensun Burung nih yang ngomong ya, penulisnya. Jalan itu belum dibuka perusahaan, masih jalan hutan. Jadi, kalau nyari buah ya harus jalan kaki dulu. Ingatkan di cerita om yang judulnya Dia Ada di Sini. Nanti insya Allah admin bawain ya. Oke, kita lanjut. Mang, ke Belange ya? Tanya Aan pada seorang lelaki parubaya yang sedang membersihkan kelotoknya. Iya, kami ikut Mang, kata Aan. Iya, tapi setengah jam lagi berangkat. Mau nunggu penumpang yang lain dulu, jawab Amang kelotok itu. Pandi dan Aan mengangguk menyetujui. Belange, Belange, teriak Amang kelotok tersebut seraya menghampiri orang-orang yang baru turun ke pelabuhan. Yang bener, Belang atau Belangi sih? Komen ya kalau ada yang tahu, oke? Kurang dari setengah jam, kelotok itu sudah dipenuhi oleh penumpang yang kebanyakannya adalah ibu-ibu. Kita berangkat, teriak Amang kelotok seraya melepaskan tali ikatan kelotoknya. Sebenarnya dari pelabuhan itu ke Belange cukup dekat. Paling sekitar 30-40 menitan. Mesin kelotok sudah dihidupkan. Lalu pelan-pelan kelotok itu mulai melaju di atas air sungai Barito. Pandi terlihat akrab mengobrol dengan beberapa ibu-ibu. Di tengah bisingnya suara guru mesin kelotok yang mereka naiki. Maklum, Pandi memang mudah akrab dengan orang. Selain wajahnya yang tampan, dia juga murah senyum dan ramah. Sementara Aan hanya tersenyum kecut melihat sahabatnya itu sudah akrab dengan ibu-ibu yang bahkan dia sendiri pun tidak kenal sebelumnya. Perlahan-lahan, guru mesin kelotok yang tadinya nyaring menjadi santai. Pelabuhan Belange pun sudah terlihat. Pelan-pelan kelotok yang mereka tumpangi mulai merapat. Ini alamat tante, nanti mampir ya kemari. Tante juga ada anak gadis loh, ujar salah seorang ibu-ibu itu seraya memberikan kertas bekas sobekan kotak obat nyamuk yang sudah diisi dengan tulisan alamat rumahnya, menggunakan pensil alis yang baru dibeli di pasar itu. Cie, calon mertua ya, bisik Aan seraya tertawa kecil. Setelah mengucapkan terima kasih, Pandi pun menyusul Aan yang sudah beberapa meter mendahulunya. An, aku nginap di rumahmu saja ya, ujar Pandi. Kenapa tidak pulang ke rumahmu saja? Tanya Aan seraya terus berjalan. Aku sedang malas bertemu dengan ayah tiriku, jawab Pandi tersenyum. Pandi ini dari desa Tahujan. Lumayan jauh kalau dari desanya Aan. Ada masalah lagi? Tanya Aan. Iya, terakhir aku berkelahi dengan orang itu karena sudah menampar adikku. Tapi ibuku malah membela dia, ujar Pandi. Lalu adikmu sekarang di mana? Tanya Aan. Dia ikut ayah kandung kami ke Tanah Siang, jawab Pandi. Aan menghela nafas lega mendengar jawaban Pandi. Ngomong-ngomong, alamatnya di mana itu tadi? Tanya Aan seraya melirik sobekan kotak obat nyamuk berisi alamat rumah Acil atau tante yang tadi. Ah ini, Muara Tohop, jawab Pandi sambil memperlihatkan tulisan itu. Beberapa saat berjalan, mereka berdua sampai di tempat pemberhentian bus. Ada bangku kursi kayu panjang di situ. Pandi segera duduk dan meletakkan tasnya di atas bangku. Di situ juga ada beberapa ibu-ibu yang sedang menunggu bus. Aan duduk di sebelah sahabatnya itu sambil memijit kepalanya yang terasa sedikit pusing. Sebenarnya Aan tidak kalah tampan dari Pandi, hanya saja Aan sedikit pendiam dan pelit senyum. Jadi orang lain agak canggung untuk bertegur sapa atau hanya sekedar senyum padanya. Kau kenapa Aan? Tanya Pandi. Sedikit pusing,
jawab Aan singkat. Mau kubelikan obat? Tanya Pandi khawatir. Tidak usah, aku hanya terlalu capek duduk. Setelah berkata seperti itu, Aan langsung mengeluarkan HP-nya, memutar musik dan memakai headset di telinganya. Pandi menarik nafas panjang, lalu memalingkan wajahnya ke lain arah. Mau kemana, Cil? Tanya Pandi dengan senyumannya yang khas, membuat ucu-ucu atau acil-acil atau tante-tante yang ada di situ jadi salah tingkah. Sekejap saja, Pandi sudah akrab dengan ibu-ibu itu, tertawa ria bersama. Pandi, yuk masuk bus, ujar Aan seraya menepuk pundak sahabatnya itu. Tebar pesona terus dari tadi, ejek Aan. Kalau di tempat orang ya kita harus sopan dong, Aan. Bukan masalah tebar pesona, jawab Pandi. Kamu kira aku tidak mendengar saat kau bilang, wah ternyata Acil sudah punya suami ya, andaikan janda. Saya mau kok, ujar Aan seraya menirukan perkataan Pandi. Aduh, jerit Aan saat Pandi mencubit perutnya. Kedua sahabat itu pun bergegas naik ke dalam bus. Lapar, bisik Pandi saat mereka sudah duduk di kursi bus. Aan cuma tersenyum mendengar pernyataan temannya itu. Pan, nanti kalau sudah sampai di Tumbang itu, bangunkan aku ya. Pinta Aan seraya kembali menyetel lagu Abang Ijai di HP-nya, lalu menutup mulai matanya. Pandi cuma mengangguk, walau Aan sudah tidak dapat melihat anggukannya lagi, karena dia sudah terpejam, bersiap-siap tidur. Setelah semua penumpang naik, bus pun mulai berjalan. Aan pun sudah mulai tertidur. Namun sekitar setengah jam, seisi bus dikagetkan dengan teriakan histeris dari Aan. Ah! Teriak Aan. Astagfirullahaladzim, ujar Pandi terlonjak kaget, sampai kepalanya terantuk atap bus. Penumpang yang lain juga tak kalah kagetnya, karena teriakan Aan yang sangat kencang. Aan, kau ini kenapa? Bentak Pandi, masih mengelus-ngelus dadanya. Maaf, aku bermimpi tentang itu lagi, ucap Aan dengan nafas berat. Aku kira kenapa? Gumam Pandi menghela nafas lega. Maaf ya, amang-amang, acil-acil, teman saya mengigau, maklum, kebiasaan dari kecil, ujar Pandi sambil tersenyum ke penumpang bus. Memangnya kau mimpi apa lagi? Sama seperti yang biasanya? Tanya Pandi pelan. Iya, katanya waktuku sudah dekat, ucap Aan dengan wajah sendu. Apa mungkin maksud dari perkataannya itu aku akan mati? Tanya Aan. Kau punya Tuhan, aku punya Tuhan, kita semua punya Tuhan, jadi jangan takut dengan mimpi, kata Pandi berusaha menenangkan sahabatnya. Kita akan cari tahu semuanya bersama-samaan, tenanglah, ujar Pandi sembari merangkul bahu Aan. Oh iya, kau bawa senter kan? Mungkin kalau kita jalan kaki dari persimpangan itu tengah malam, kita akan sampai kampungmu. Lanjut Pandi melepaskan rangkulan tangan di bahu Aan. Ya, aku bawa. Stop pak, ujar Aan saat melihat tumbang jalan menuju desanya sudah terlihat. Pelan namun pasti, bus pun berhenti tepat di depan jalan itu. Jalanan bertanah kuning yang sangat licin jika hujan turun. Masih beberapa jam berjalan kaki untuk sampai ke desa Aan. Jalan itu lebarnya sekitar 2 meteran, dihiasi hutan di kedua sisi jalan itu, menambah seram suasana jika dilalui di malam hari. Saat mereka sampai di tumbang jalan itu sekitar jam 4 sore, yang berarti mereka akan berjalan sampai tengah malam atau malah subuh baru sampai desa. Semenjak di Puruk Cahu, aku tidak pernah lagi jalan kaki jauh ini. Entah masih mampukah kaki-kakiku ini, ujar Pandi dengan senyum di bibirnya. An, bicara dong, biar aku tidak merasa gila karena berbicara sendiri, ujar Pandi seraya menepuk lengan Aan. Maaf, ucap Aan sambil terus berjalan dengan tatapan lurus ke depan. An, jalannya biasa saja, matamu jangan begitu, aku jadi merinding, ujar Pandi. Aan, teriak Pandi kesal. Astaga, kenapa lagi Pan? Kata Aan setengah emosi. Tidak apa-apa, akhir-akhir ini aku memang sudah terbiasa dengan tingkah lakumu yang sudah sangat tidak beres itu, jawab ketus dari Pandi membuat Aan tersenyum. Itulah Pandi, sahabatnya, yang bisa membuatnya tertawa,
walau dalam keadaan sesulit apapun. Teman-teman yang punya sahabat, kalian beruntung. Jaga baik-baik ya persahabatan kalian. Oke, lanjut. Waktu berlalu. Sore sudah menjelma menjadi malam. Kedua sahabat itu terus melangkahkan kaki mereka, meski sudah terasa sangat berat untuk melangkah karena capek. Berapa jam lagi, An? Tanya Pandi dengan nafas ngos-ngosan. Entahlah. Terdengar suara tawa di kegelapan malam. Apa itu? Tanya Pandi, sambil mengarahkan cahaya senternya ke sekitar situ. Suara itu semakin jauh. Bahaya ini, Pan, bahaya, bisik Aan. Bahaya kenapa? Tanya Pandi. Kata ayahku, kalau ada suara tawa perempuan di tengah hutan malam begini, pasti itu bukan manusia, melainkan kamben mana. Kalau suaranya jauh, berarti dia sangat dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, jika terdengar dekat, maka hantu itu masih jauh dari kita, bisik Aan. Ayat kursi, cepat baca, perintah Pandi seraya menutup kedua matanya. Aku lupa ayat kursi, aku cuma ingat Tantulak Kamben Manak aja, jawab Apan. Ya sudah, cepat baca. Aan mulai membaca Tantulak Hantu Beranak. Saat setelah dibacakan Tantulak, suara tawa itu menghilang. Alhamdulillah ya Allah, ucap Pandi lalu membuka matanya. Begini nih, kalau mau ngirit duit harus jalan kaki berkilo-kilo jauhnya. Coba kalau kita lewat jalur air, kan langsung naik sampai di rumah, gerutu Pandi. Sudah, Pan, gak usah menggerutu begitu. Keadaannya juga gak bakal balik ke awal lagi kok, kata Aan sambil terus berlari. Jujur, aku baru tadi ini mendengar suara hantu beranak itu, makanya merinding masal bulu-bulu di tubuhku, ujar Pandi. Aku pernah dulu, sewaktu pulang dari Kalang Dohong, kan di situ melewati jalanan bekas perempuan mati saat hamil karena ketiban durian yang paling besar itu, atau yang sering kita sebut durian pundut gula. Nah, pas sampai Lungguh itu, aku mendengar suara tawa yang jauh sekali. Terus di atas kami berasa kayak ada sesuatu yang melintas. Shoot, hilang, ceritaan sambil memperagakan menghilangnya sosok hantu beranak itu. Plak, tamparan Pandi tepat mengenai dadaan. Tamparan Pandi tepat mengenai dayaan sehingga membuat Aan meringis. Ceritanya jangan seram-seram gitu. Aku jadi malas bergerak ini, ujar Pandi seraya duduk. Kalau gitu kau di sini saja, aku duluan, kata Aan seraya terus berjalan. Sekitar pukul 2 subuh, mereka berdua sudah sampai di Lungguh dekat desa. Dari Lungguh itu, mereka bisa melihat nyala lampu yang menerangi desa. Walau tidak semua rumah di desa yang memakai lampu, karena sebagian rumah kalau listrik desanya sudah mati saat jam 11 malam. Mereka memakai panel surya atau sering disebut tenaga surya, sebutan orang desa, dan aki untuk menyalakan lampu. Syukurlah, akhirnya kita sampai juga, ujar Pandi. Tapi kita harus nunggu lagi di dekat sungai, menunggu orang yang bersedia jemput kita menyeberang, kata Aan. Waduh, gak kuat berjalan lagi kakiku, An, ujar Pandi. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di dekat sungai. Jalan dengan lebar 2 meter itu cuma menghubungkan ke seberang desa Aan yang cuma dihuni oleh orang-orang pemantatan atau penyadap karet. Sementara untuk rumah Aan, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan sampan atau cis. Di gambar itu terlihat yang putih-putih itu ya. Nah, yang putih-putih itu karung berisi kantalan atau karet yang sudah mengental. Direndam dulu biar karetnya berat kalau ditimbang. Mereka berdua duduk di dekat sungai itu sampai adzan subuh terdengar dari masjid seberang. Nah, itu ada orang, An, tunjuk Pandi pada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Maklum, mereka saat itu sedang duduk di dekat sungai, tepatnya di samping tangga lempang. Aan bergegas berdiri untuk menghampiri orang itu. Maaf, Mang, apa boleh kami menumpang ke seberang? Tanya Aan setelah dekat dengan lelaki parubaya itu. Boleh, kebetulan saya juga ingin ke seberang beli gula, jawab orang itu tersenyum. Mereka pun mengikuti lelaki parubaya itu turun ke sungai. Sesampainya di lanting jamban, lelaki itu menyuruh Aan dan Pandi untuk lebih dulu naik ke dalam cis.
Sementara dia membuka ikatan tali cisnya. Perlahan-lahan, setelah ikatannya terlepas, cis itu terbawa arus ke hilir. Lelaki parubaya itu pun bergegas menghidupkan mesinnya. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun sampai di lanting jamban yang ada di seberang. Hanya tinggal naik dan berjalan kaki sekitar 15 meter. Mereka akan sampai di depan rumah Aan. "Terima kasih Mang, sudah memberikan tumpangan ke seberang sini," ucap Pandi dan Aan berbarengan. "Sama-sama," jawab lelaki parubaya itu, seraya mengikat tali cisnya di panggar lanting. Setelah itu, mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan ke rumah Aan. Perut mereka sudah sangat lapar. "Assalamualaikum," ucap Aan dan Pandi saat sudah di depan pintu rumah Aan. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari arah dapur. "Aan sudah pulang?" tanya tetangga Aan. "Iya Mang, baru kami sampai," jawab Aan dengan bibir tersenyum. Di desanya, Aan ini dikenal bukan hanya karena ketampanannya, tapi juga sebagai orang yang ramah, sopan, dan baik hati. Teman-temannya pun kebanyakan adalah anak-anak kecil, hatinya lembut, dan belum pernah berpacaran. Bukan jenis cowok fuckboy nih, cuma selembut-lembutnya hati cowok. Kalau sama sahabat ya beda ceritanya, apalagi sama si Pandi. Temannya ini berbanding terbalik dengan Aan. Dia jenis cowok yang suka ganti-ganti pacar. Yang terakhir dia pacaran sama cewek uang tewe. Sempat kena guna-guna juga dulu. Dan itu kejadiannya sebelum dia mengenal Aan. Yang pasti, saat mulai bersahabat dengan Aan, Pandi menjadi lebih baik. Oke lanjut. "Aduh Aan, Uma kangen sekali," ujar seorang wanita berusia 40 tahunan, langsung menggandeng tangan Aan masuk ke dalam rumah. "Bagaimana kerjaanmu?" "Lancar," tanya ibunya Aan. "Lancar Mak, tapi," jawab Aan. Ini siapa Aan?" "Putihnya," ujar ibunya Aan menatap ke arah Pandi. "Ini kawan Aan Ma, ayahnya asli Tanah Siang," kata Aan menjelaskan. "Oh pantas, kulitnya putih sekali," sahut ibunya Aan. "Kalian pasti belum makan kan?" "Uma sudah memasak nasi upu berbahan dasar singkong. Kami Dayak Bakumpai menyebutnya upu, salah satu makanan khas Kalteng," lanjut ibunya Aan. Pandi tersenyum senang mendengar nama makanan yang disebutkan ibu temannya itu. Pandi melirik ke arah Aan. Ya, aku paham. Yuk kita ke dapur," ujar Aan seraya menarik tangan Pandi. Ibunya Aan langsung menyediakan makanan untuk keduanya. "Abah di mana Mak?" tanya Aan. "Abahmu jam 2:30 subuh tadi sudah berangkat ke Pulau Getah atau kebun karet. Karena akhir-akhir cuacanya tidak menentu, kadang panas, kadang juga hujan Aan," jawab ibunya, seraya menaruh ikan saluang tewe goreng itu ke dalam piring. "Wah sayang sekali. Padahal aku sudah sangat rindu pada ayah," gumam Aan. "Nanti jam 9 juga pulang," sahut ibunya. "Ini nak makan, atau mau Ma gorengkan telur ayam?" ujar ibunya Aan pada Pandi yang malu-malu mau menyantap hidangan sederhana itu. "Tidak usah Cil, ini aja udah cukup," jawab Pandi seraya mengambil beberapa ekor ikan saluang tewe. "Jangan panggil Acil, panggil Uma aja," ujar ibunya Aan tersenyum. Sementara Aan mengerutkan keningnya melihat ibunya yang sudah akrab dengan Pandi. "Mah, nanti buatkan kue gagatas ya Mah," pinta Aan. Ibunya hanya mengangguk dengan bibir masih tersenyum. Setelah selesai makan, mereka berdua pun langsung beranjak keluar dapur lalu berbaring sejenak sebelum mandi ke sungai. Namun, karena kelelahan, mereka berdua tertidur hingga siang hari. "Bangun An, sudah sholat belum? Sudah zuhur ini," ujar suara seorang laki-laki membangunkan mereka. Lelaki berusia 45 tahunan itu adalah ayahnya Aan yang baru pulang dari kebun karet. Aan langsung terbangun saat mendengar suaranya itu. "Abah," ujar Aan seraya mencium tangan ayahnya. "Pakaian kalian masih kotor nak, lebih baik mandi dulu lalu sholat. Teman-teman juga jangan lupa sholat ya. Oke, udah sholat belum? Oke lanjut," kata ayahnya Aan sambil meletakkan lanjungannya yang berisi pahat dan bekal makanan itu. Mereka berdua pun segera mengambil handuk dan pakaian ganti lalu mandi ke sungai. "Hai Aan, punya teman baru itu kenalkan dong sama kita," ujar beberapa orang gadis cantik teman sekampung Aan. "Tuh kan, anak-anak Dayak itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng." Oke lanjut. Aan cuma menanggapi dengan senyuman. Sesampainya di sungai, setelah meletakkan handuknya, Aan langsung terjun ke air, bergabung bersama anak-anak kecil yang pada saat itu sedang asyik mandi.
hanangoi atau berenang. Sementara Pandi duduk bersandar di dekat jamban. Matanya masih terasa berat karena mengantuk, namun harus terpaksa bangun karena disuruh ayahnya Aan untuk mandi dan sholat. Ada beberapa orang gadis yang sedari tadi menatapnya dari atas, namun enggan untuk turun. "Kalian mau mandi ya? Turun saja, aku tidak jahat kok," panggil Pandi sambil mengambangkan senyumnya. Gadis-gadis itu berlarian kabur setelah dipanggil oleh Pandi. "Hahaha, tidak laku," ejek Aan seraya tertawa keras. "Bah, aku mau bertanya sesuatu, dan sesuatu inilah yang selalu menggangguku setiap hari dan malamnya. Karena itu juga aku pulang," kata Aan pelan, tak berani menatap wajahnya. Ayahnya menghela nafas panjang, lalu mengarahkan pandangnya ke depan. Raut wajahnya berubah, seakan tahu apa yang akan ditanyakan oleh anaknya. "Apa itu, An? Ceritakan saja," ujar ayahnya kemudian. Tunggu ya cerita Aan kepada ayahnya nanti di bagian berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.